Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Rosyani Niko. Saya adalah guru agama Kristen SMP Negeri 5 Buntu Pepasan, alamat Pulu-Pulu. Saya adalah mahasiswa PPG tahun 2025 Angkatan Bek 3, LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 7. Mari kita sama-sama menyaksikannya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Yes, oke. Oke, silakan duduk kembali. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ketua kelas maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Sebelum kita berdoa, mari kita angkat satu pujian yang berkata, bersyukur kepada Tuhan. 3. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita satu doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini atas segala kasih dan penyertaan-Mu. Kami akan memulai pelajaran kami. Semoga pelajaran yang kami terima boleh tertanam baik dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Dan Tuhan yang menjadi doa kami. Amin. Sebelum kita lanjut ke materi kita, Ibu mau mengabsen dulu. Justinus Martin C1, Kesia Mari, Grace Sela Duma, Lian Gabriel Tibe, Haikal Irfan, Rian Titinus, Alfiani Bunga, Selani Leru, Kesia Tian, Sela Febranti Tibe, Yemima, Winda Pasang, Alwin. Berarti kalian ada semua ya, kita berikan aplaus dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Dan kita belajar tentang apa? Hidup manusia dalam pemeliharaan Allah. Berikan artinya. Artinya, manusia diajak untuk memahami bahwa Allah adalah sumber kehidupan yang selalu menjaga, menuntun, dan mencukupi segala kebutuhan. Ya, kita berikan aplaus dulu. Kita akan masuk dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada dua tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, menyebutkan teladan Yesus dalam mengampuni, dan yang kedua, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama manusia. Di bagian hadis itu dikatakan teladan Yesus dalam mengampuni. Ada 3 bacaan Alkitab dalam teladan Yesus dalam mengampuni. Yang pertama, Kejadian 22 ayat 10 sampai yang ke-13, Imamat 4 ayat 35, masih Imamat 5 sampai 10, Matius 18 ayat 22 sampai yang ke-35. Salah satu siswa bisa membacakan di bacaan Alkitab Kejadian 22 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Oke,
Silakan. Kejadian pasal 22 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah itu Abraham menundukkan tangannya, lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dengan lantunan tersebut dalam pisau. Abraham mengambil luka itu lalu membuatkannya menjadi umat sekarang terjadi anaknya. Oke, kita berikan aplaus dulu. Ya, setiap orang pasti pernah mengalami namanya luka hati atau sakit hati atau disakiti oleh orang lain. Respon kita bisa berbeda ketika kita marah, ketika kita dendam, atau memilih untuk mengampuni. Masih kita bisa lihat di tempat bacaan Alkitab. Ada bacaan Lukas, Matius, dan Kolose. Ketika Yesus disakiti oleh orang-orang yang menyalibkannya, Yesus masih sempat berdoa. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam Lukas 23 sampai yang ke-34, di situ dikatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa sekali pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Mengapa di dalam kehidupan kita harus mengampuni? Ada 4 hal yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita ini. Karena kita sudah lebih dahulu diampuni oleh Allah. Dan yang kedua, pengampunan membawa pemulihan hubungan dan damai sejahtera, membebaskan diri dari akar pahit, sakit hati dan dendam, menjadi kesaksian nyata kasih Kristus kepada dunia. Di dalam menjalani setiap kehidupan kita ini, mengapa kita harus dituntut untuk mengampuni sesama kita? Karena Allah lebih dahulu mengasihi saya dan mengasihi saudara. Dan yang ketiga, pengampunan membawa pemulihan hubungan dan damai sejahtera. Ketika kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, kita akan mendapat hubungan yang damai sejahtera di dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, membebaskan diri dari akar pahit, sakit hati, dan dendam. Saya yakin dan percaya kita yang ada saat ini tidak pernah ada dendam di dalam kehidupan kita ini. Bagaimana penerapan di dalam kehidupan sehari-hari? Apa yang kita terapkan ketika kita mau meneladani pengampunan di dalam kehidupan kita? Bisa kita lihat di sekolah sehari-hari, ketika ada teman yang mengejek atau menyakiti hati kita, apakah di dalam kehidupan kita ini kita masih menyimpan dendam bagi mereka? Saya sudah katakan tadi, mari kita meneladani Yesus dalam pengampunan. Dan yang ketiga, di rumah, mengampuni anggota keluarga yang bersalah. Ketika ada orang yang ada di rumah kita menyakiti kita, memarahi kita, mari kita memberi maaf bagi mereka. Yang ketiga, alasan manusia harus mengampuni sesama. Coba kita perhatikan di poin yang pertama, karena Allah telah mengampuni kita lebih dahulu. Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan mengampuni dosa manusia melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Yang kedua, mengampuni membebaskan hati dari kepahitan. Saat kita tidak mau mengampuni, hati kita akan penuh dengan kebencian dan kepahitan. Ketika di dalam menjalani kehidupan kita ini, ketika kita tidak bisa mengampuni orang-orang, yang hanya ada dalam kehidupan kita hanya adalah kebencian dan kepahitan. Tetapi ketika kita mau membebaskan hati dan kepahitan, kita akan menjumpai pengampunan yang membuat hati kita damai dan tenang. Yang ketiga, mengampuni menjadi tanda kita mengasihi sesama. Jelas di situ Yesus mengajar
sejati mencakup kemampuan untuk mengampuni. Mengampuni adalah wujud kasih dan ketaatan kita kepada ajaran Kristus. Ada 4 contoh sikap mengampuni dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, memaafkan teman yang mengejek atau menyakiti perasaan. Yang kedua, tidak membalas saat diperlakukan tidak adil, berusaha berdamai setelah bertengkar, mendoakan orang yang menyakiti kita. Sekarang, Ibu akan memberikan KPD yang akan dikerjakan bersama teman-teman kelompoknya yang sudah Ibu bagi pada pertemuan sebelumnya. Oke, silakan diskusi. Masing-masing kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Oke, karena Ibu lihat semuanya sudah kayak capek dan mengantuk, kita berdiri dulu, kita breathing dulu. Tepuk semangat. 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 Oke, berikan aplaus. Kita duduk kembali dan kerjakan tugasnya. Sudah ada yang selesai? Ya, saya silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan kepada kelompok 1. Berikan aplaus dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Pian. Nama saya Rajin Satu. Apa dampak dari mengampuni baik bagi diri sendiri maupun orang yang kita Yang lain perhatikan temanmu di depan. bebaskan
supaya kita tidak lagi menyimpan amarah atau dendam bagi orang yang kita ampuni. Pengampunan bisa menjadi mereka kesempatan untuk berubah dan merasa diterima. Contohnya, jika ada teman yang pernah menghina saya dan saya memaafkan, hubungan kami bisa Ada tanggapan dari kelompok 2 atau 3? Silakan. Tidak ada. Oke. Dari kelompok pertama, luar biasa hasil prestasinya. Hari ini kita berikan aplaus. Kelompok 2, silakan maju ke depan, berikan aplaus untuk kelompok 2. Yang lain perhatikan temanmu yang di depan. Nanti kasih tanggapan ke hasil diskusi mereka atau hasil kelompok mereka. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami berdua untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Desetian, saya Alwi, saya Rinda, saya Yelci. Jelaskan satu contoh teladan Yesus dan menghindari mengampuni yang menunjukkan kasihnya kepada musuh. Jawaban salah satu contoh teladan Yesus dalam mengampuni musuh adalah saat Dia disalibkan meskipun Dia sedang menderita kesakitan karena dipukul, diludahi dan disalibkan oleh tentara Romawi dan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Ini menunjukkan bahwa Yesus mengampuni bahwa orang-orang yang membenci dan menyiksanya, Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menunjukkan kasih dan pengampunan. Ada tanggapan dari kelompok 3 atau 1? Silakan. Tidak. Oke, luar biasa sekali untuk kelompok 2. Kita berikan aplaus dulu. Silakan kepada kelompok 3. Berikan aplaus dulu bagi kelompok 3. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, jelaskan satu contoh teladan Yesus dalam mengampuni yang menunjukkan kasihnya kepada musuh. Salah satu contoh teladan Yesus mengampuni musuh adalah saat Dia disalibkan, meski Ia sedang menderita kesakitan karena dipukul, diludahi, dan disalib oleh tentara Romawi dan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ini menunjukkan bahwa Yesus mengampuni bahkan orang-orang yang membencinya dan menyiksanya. Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan menunjukkan kasih dan pengampunan. Yang kedua, mengapa Yesus mengampuni perempuan yang berzina dan apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah itu? Yesus mengampuni perempuan yang berkata puasa berzina karena ia bilang bahwa bahkan ini menunjukkan bahwa kasihan bukan
kepada Petrus bahwa kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus kepada Petrus bahwa kita harus mengampuni 77 kali bukan berarti kita menghitung 490 kali, tetapi berarti pengampunan tidak terbatas. Kita diajak untuk selalu siap mengampuni tanpa berhitung atau menaruh dendam. Ini menunjukkan bahwa kasih dan pengampunan adalah sikap hati yang harus terus-menerus kita memiliki sebagai pengikut Kristus. Yang keempat, menurut pendapatmu, bagaimana kamu bisa meneladani sikap Yesus dalam mengampuni dalam kehidupan sehari-hari? Jawaban, saya bisa meneladani sikap Yesus dalam mengampuni dengan tidak membalas teman yang menyakiti saya, tapi memilih untuk memaafkannya. Saya juga belajar untuk tidak mudah marah dan menyimpan dendam. Jika saya merasa disakiti, saya akan berdoa dan berusaha memahami orang tersebut, lalu memberinya maaf seperti Yesus yang sudah mengampuni saya. Yang kelima, apa dampak dari mengampuni baik bagi diri sendiri maupun orang lain? Kita ampuni, jelaskan dengan contoh. Jawaban, mengampuni membuat kedamaian bagi hati kita sendiri karena kita tidak lagi menyimpan amarah atau dendam bagi orang yang kita ampuni. Pengampunan bisa memberikan mereka kesempatan untuk berubah dan merasa diterima. Contohnya, jika ada teman yang pernah menghina saya dan saya memaafkannya, Tuhan kami bisa. Itulah hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Iya. Oke, kita berikan aplaus bagi kelompok 1. Kan tadi kalian sudah mengerjakan tes LKPD. Sekarang Ibu akan memberikan tes evaluasi untuk mengukur sejauh mana kalian memateri yang kita sudah pelajari hari ini. Oke, bisakah satu orang siswa mengumpulkan hasil evaluasinya hari ini? Nanti Ibu periksa minggu depan dan hasilnya nanti bagikan di pertemuan berikutnya.
Yesus telah lebih dahulu mengampuni kita, maka kita pun harus mengampuni sesama dengan mengampuni. Kita menjadi damai, hubungan dengan sesama dipulihkan, dan kasih Allah nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, untuk materi selanjutnya menceritakan bagaimana peristiwa Yesus mengampuni orang-orang yang berdosa kepadanya. Kita sudah sampai di kegiatan penutup. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Salah satu siswa menutup kita dalam doa penutup. Silakan. Sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama mengatakan terima kasih Yesus. 3. Terima kasih Yesus untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi. Mari kita berdoa. Kembali menuju dalam hadirat Tuhan. Mengingatkan, merasakan kemuliaan itu telah menyertai kami di sepanjang perjalanan kami sehingga sampai pada bulan ya Tuhan, rasanya kami akan melanjutkan menjaga yang lain, semua pekerjaan yang lain secara baik dalam hati dan pikiran kami. Mari kita menjadi doa kami yang akan bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin.